Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Atikasari dengan nomor CP 117 dari Universitas Brawijaya dan dari program studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk instalasi dan konfigurasi DB Visualizer dengan Odoo 16. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menuju ke website dari DB Visualizer itu sendiri pada dbvis.com. Nah, di sini saya sudah membuka terkait dengan website resmi dari DB Visualizer. Nah, di sini kemudian kita klik pada bagian download for free. Nah, kemudian di sini juga ada terkait dengan pilihannya. Di sini ada untuk Windows, kemudian ada untuk Mac OS, kemudian ada juga untuk Linux. Nah, di sini berhubung saya menggunakan Windows, maka saya pilih yang Windows. Nah, di sini juga ada beberapa pilihannya. Setup with Java, kemudian zip without Java, kemudian ada setup without Java, kemudian ada juga setup with Java. Nah, di sini ada Windows 64-bit. Nah, untuk mengetahui terkait dengan kita harus mendownload yang mana, kita harus memastikan terlebih dahulu kita menggunakan operasi Windows yang 64-bit atau tidak dengan mengeceknya pada laptop atau komputer kita. Kita menuju ke disk PC, kemudian properties. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya tipe sistem dari laptop atau komputer yang saya gunakan sudah menggunakan 64-bit operating system. Jadi di sini kita bisa langsung mendownload pada Windows 64-bit setup with Java. Nah, kita langsung download this installer. Di sini kita bisa tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, di sini juga ada terkait dengan OS supportnya, terkait dengan Windows 64-bit untuk 11 atau 10 atau 8 atau 7, kemudian untuk Linux juga ada, kemudian untuk Mac OS juga ada. Kita bisa sesuaikan dengan device yang kita gunakan atau laptop atau komputer yang kita gunakan. Di sini sudah terlihat bahwasanya DB Visualizer untuk Windows 64-bit sudah terdownload. Kemudian kita langsung saja open untuk melakukan instalasi. Nah, ini install wizard. Nah, kemudian kita klik next.
Kemudian di sini ada untuk terkait dengan penyimpanan dari file program file DB Visualizer. Di sini kita bisa sesuaikan atau sesuai dengan keinginan kita, atau tetap seperti bawaannya dari DB Visualizer. Untuk penyimpanannya kita tetap saja, kemudian kita klik next. Nah, di sini ada untuk persetujuan, kita klik yes. Nah, di sini kita klik next folder-foldernya. Nah, di sini kita bisa centang terkait dengan DB Visualizer SQL file dengan format SQL. Kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan. Nah, apakah ada di icon desktop atau quick launch icon. Nah, di sini saya tidak ingin membuat desktop iconnya, kemudian saya tidak perlu mencentangnya, kemudian saya klik next. Nah, di sini proses instalasi dan ekstrak file. Nah, kemudian kita klik finish. Ini terkait dengan user lisensi, persetujuan lisensi pengguna, kemudian kita klik setuju. Nah, di sini ada pilihan untuk gratis selamanya, trial, kemudian register lisensi, kemudian exit, kemudian kita klik bagian free forever. Nah, ini tampilan dari DB Visualizer itu sendiri. Kemudian sebelum kita create connection pada Odoo 16 kita masuk ke dalam website Odoo, yaitu localhost 869. Nah, di sini saya ingin menggunakan database terkait dengan data DB _wulan Odoo. Nah, di sini sudah ada email dan juga password. Kita login dulu. Kemudian kita ke bagian apps. Nah, di sini modul yang ingin saya hubungkan dengan DB Visualizer adalah modul point of sale. Nah, di sini modul point of sale sudah terinstall atau aktif. Di sini bisa terlihat bahwasanya sudah aktif. Nah, saya ingin menghubungkannya dengan DB Visualizer. Kemudian kita menuju ke aplikasi DB Visualizer lagi untuk melakukan connection. Nah, kita klik pada create a connection. Nah, di sini kita bisa memilih. Di sini ada banyak pilihan, yaitu terkait dengan Azure, kemudian lain sebagainya. Ada banyak pilihan di sini. Ada MySQL, ada Oracle, ada banyak. Kita pilih yang Postgres SQL.
Nah, di sini sudah kita pilih terkait dengan PostgreSQL. Di sini namanya kita bisa ganti, bisa kita sesuaikan dengan Odoo, database dari Odoo kita, atau kita bisa ganti. Nah, di sini saya ingin mengganti menjadi db underscore bulan Odoo. Nah, pada bagian notes di sini kita bisa kosongkan. Kemudian database servernya localhost, database portnya 5432. Kemudian databasenya di sini kita bisa isikan sesuai dengan database yang tadi kita gunakan, yaitu di b underscore bulan Odoo. Kemudian di sini ada bagian database user ID. Nah, di sini database user ID-nya adalah sama dengan database PostgreSQL pada Odoo 16. Nah, di sini open pg. Nah, di sini juga ada terkait dengan database passwordnya juga sama terkait dengan database PostgreSQL dari Odoo 16 kita. Itu pgpwd. Nah, di sini database user ID-nya openpg, kemudian database passwordnya openpgpwd. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan terkait dengan apakah ini bisa terkoneksi atau tidak. Jadi kita tidak bisa langsung mengoneksikannya, kita harus mengeceknya dulu dengan mengklik ping server. Nah, di sini sudah ada tulisan bahwasanya successfully verified that the specific cache or server port is accessible. Nah, di sini sudah sukses terkait dengan verifikasi spesifikasi server port akses. Nah, kemudian kita klik OK, kemudian kita langsung saja klik bagian connect untuk mengkoneksikan. Nah, di sini akan ada akan muncul terkait dengan database dan juga DBA view. Kemudian kita klik pada database. Nah, di sini saya memiliki banyak database yang telah saya buat pada Odoo SOL 16 saya. Kemudian kita tadi kan memilih pada db underscore bulan Odoo. Nah, di sini ada tulisannya default. Kemudian kita klik. Kemudian pada bagian public, di sini kita pilih bagian public karena di sini ada banyak, ada information schema, ada PG catalog, ada PG lain-lain. Kita pilih yang bagian public, kemudian kita pilih bagian table, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk membukanya kita klik pada open object. Nah, di sini ada banyak sekali terkait dengan akun-akun atau file-file. Nah, di sini ada banyak. Dari Odoo SOL 16 sendiri. Kemudian untuk melihatnya lagi kita klik pada reference. Nah, di sini kita tunggu loadingnya. Nah, di sini akan muncul
Di sini akan muncul ini misalnya terkait dengan mail activity, type, kemudian ada ID, ada dan lain-lain. Di sini jadi saling berhubungan. Di sini saya ingin menghubungkannya dengan modul post atau point of sales. Nah, di sini kita pada bagian display option, kita dari alt tables, kita klik bagian specific table. Nah, di sini kita cari modul post atau point of sales. Nah, ini post bill. Kita bisa pindahkan ke selected tables. Kita dengan klik move. Nah, kita pindahkan semua. Sampai file dari modul post atau point of sale terpindahkan semua ke kolom ini, dari kolom all tables ke selected table. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini akan muncul untuk modul post itu sendiri. Nah, di sini ada dari yang tadi semua table dari semua file-file yang ada di Odoo 16. Nah, di sini lebih terfokus pada modul post saja atau point of sales. Nah, di sini sudah ada post close session wizard. Kemudian jadi di sini terkhusus untuk modul post saja. Nah, di sini ada post kategori, kemudian ini ada post bill, ada post detail, kemudian ada product template, kemudian ada post kategori. Di sini ada post configuration payment. Di sini ada account, kemudian ada sell order line, kemudian ada sell order, post order line, akun payment. Nah, di sini jadi lebih terfokus atau spesifik pada modul post atau point of sales. Nah, di sini dari database tadi, yaitu db_wulan Odoo. Jadi di sini saya telah berhasil untuk menghubungkan antara DB Visualizer dengan Odoo 16 saya, terutama pada modul post atau point of sales. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan instalasi dan konfigurasi DB Visualizer dengan Odoo 16.